Beberapa waktu lalu sempat viral sebuah rekaman yang berisikan penolakan masyarakat terhadap pembangunan rumah ibadah di suatu daerah. Namun tak jarang juga kita temui banyak sekali video-video yang menerima bahkan mempersatukan perbedaan agama di daerah tersebut. Nah, dua hal ini sangat kontras, di mana satu membahas terkait tentang intoleransi dan di satu sisi tak banyak juga video-video yang mendukung terkait tentang toleransi. Nah, disinilah menariknya, di mana masyarakat cenderung lebih tertarik terhadap perbedaan. Sedangkan jika kita amati lebih lanjut, di mana jika perbedaan tersebut kita satukan, akan membuat kerukunan yang sangat baik. Termasuk di Bangka Belitung kita, di mana daerah kita tinggal ini, toleransinya masih sangat kuat. Bisa kita lihat dari contoh-contoh kecil, seperti pada saat perayaan hari keagamaan, seluruh agama itu bersatu dalam membantu proses merayakannya, bahkan pada saat hari perayaan. Namun tetap ada pada komposisinya masing-masing, di mana tidak semua hal terkait satu agama itu bisa kita sentuh. Dari hal-hal kecil seperti ini bisa kita lihat bahwa perbedaan bukan kita jadikan sebagai tembok penghalang, namun bisa kita jadikan sebagai jembatan penghubung persatuan. Halo sobat pendengar, bersama kami dalam Suara Kebersamaan. Hari ini kita bakalan membahas satu topik yang sebenarnya itu cukup dalam, tapi benar-benar dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di mana topik ini kami buat dengan tema Persatuan Indonesia mewujudkan harmoni dalam perbedaan iman. Nah, yang spesialnya dari topik ini adalah kami bakalan menggabungkannya dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana podcast kali ini bertujuan untuk mengerjakan tugas proyek mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, aku nggak bakalan sendirian hari ini karena aku membersamai narasumber-narasumber yang begitu luar biasa. Ada Ibu Sinta Lestari selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan ada Bapak Yohanes Bosko yang juga nggak kalah kerennya hari ini. Jadi kita bakalan membahas sedikit nih Bu. Tadi sudah saya singgung terkait toleransi dan intoleransi yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk ke tahapan yang lebih jauh, saya pengen dengar sedikit tanggapan dan makna serta sudut pandang dari agama Islam maupun agama Katolik terkait dengan pengertian toleransi. Bisa dimulai dari Ibu deh kayaknya. Kalau dari saya, Apa ya Pak? ya kalau toleransi sebenarnya sama aja setiap agama itu memakai toleransi mungkin jadi terpapar di undang-undang, mungkin secara Indonesia, kita secara agama. Tapi kalau secara Islamnya itu sudah terjelas ada objek di Al-Quran. Toleransi itu memang harus saling menghormati, tidak saling mengganggu. Jadi maknanya seperti itu. Definisi toleransi itu semuanya sama di semua agama. Ya di dalam itu semuanya saling menghormati. Kalau menurut Bapak itu pasti sudut pandang agamanya bisa dikeluarin di perkara. Baik, terima kasih. Menurut Katolik ya, tapi sebelum Katolik saya mau menjelaskan sedikit toleransi itu adalah sikap, tapi mulai dari mindset dulu, sikap perilaku yang selalu menghargai, menghormati, memberi ruang yang cukup untuk orang lain bisa melakukan aktivitas apapun, tapi dalam konteks positif itu lebih ke toleransi agama yang kita harapkan di Indonesia karena begitu plural. Dalam agama Katolik, toleransi itu dimengerti sebagai pengertian yang sama itu. Kemudian dalam agama Katolik itu dimulai dengan sikap dan perilaku dari tokoh agama, yang dimulai dari tokoh agama paling utama dari Yesus yang mengajarkan bagaimana kita menghargai, menghormati, memberikan ruang kepada orang lain untuk bebas melakukan apa saja sesuai hak dan kewajibannya. Kemudian pada akhirnya semua yang namanya toleransi maupun apapun itu
dibungkus dengan satu kata, yaitu cinta kasih. Cinta kasih itu merangkum semua sifat dan perilaku keutamaan-keutamaan yang ada di dalam kehidupan manusia pada umumnya maupun pada pribadi. Berarti sangat sejalan ya Bapak Ibu. Intinya pada makna toleransi ini kita harus saling menghargai dan menghormati walaupun memang ada sedikit perbedaan. Kita sering ya mendengarkan bahwa walaupun Indonesia itu memang berpegang teguh pada Pancasila, menghargai perbedaan, baik itu agama, suku, ras, dan antar golongan. Cuma kalau kita lihat secara langsung di luar dari Bangka Belitung ya Bapak Ibu, itu tuh banyak sekali berita bahwa banyak, khususnya mohon maaf Ibu, agama Islam itu menolak adanya pembangunan tempat ibadah yang berbeda, baik itu gereja, tempat ibadah Konghucu dan lain sebagainya. Itu gimana tanggapan Ibu? Karena ini dasarnya Islam dulu ya Pak. Ya, kalau memang menanggapi kasus ini ya, kita kan udah ada moderasi beragama yang sangat tidak beragama. Juga notabene toleransi ini kan konklusinya adalah seperti objek di dalam Al-Quran, yaitu lakum dinukum waliyadin bidun. Itu artinya agamamu maka jangan tinggali. Ini konteksnya adalah hubungan kita pribadi kepada Tuhan itu jangan diganggu. Tapi kalau hubungan secara muamalah, secara kemanusiaan itu silakan kita mengganggu. Makanya dalam hadis Nabi itu ada perumpamaan kita sedang masak, tetangga kita ada yang non-muslim, Kristen, ada Buddha, Konghucu, tapi beri makanan itu walaupun hanya kuah, karena ada manis. Maka kalau mengalami kasus seperti ini, harusnya ini kan kehidupan sesama masyarakat ya. Ini yang menjalankan ibadah, dari mau menjalankan ibadah yang harus ada bangsa-bangsa senata. Mau ada masjid pun seperti itu. Kalau pas nak mendiri tadi provinsi Bangka Belitung kan tuh masjid yang banyak jalan di Kubah, Timai dan sebagainya dengan gereja, ya kan kita apalagi di Indonesia ya Pak, kan ada Kementerian Agama. Kementerian Agama nggak hanya Indonesia Islam saja yang dinaungi, tapi seluruh agama yang resmi dinaungi. Kalau untuk konteks penolakan seperti itu berarti memang masyarakatnya perlu diedukasi terkait moderasi beragama. Melihat dari itu, tapi kalau pengetahuan saya ya, setelah saya mendengarkan secara langsung, melihat hal-hal yang tertuang di media sosial, itu seakan-akan agama Islam benar-benar menolak. Mereka lebih condong menyalahkan agamanya, bukan oknum-oknum yang menolak. Itu gimana, Bu? Condong menyalahkan agama Islam. Iya. Berarti agama Islam ini kayak kaku ya, nggak menerima semua hal gitu. Nah, itu kan artinya ini tadi kurangnya literasi kita dalam pembelajaran, dalam pendalaman ilmu sebenarnya. Tapi kalau kita memang betul-betul mengamalkan, mempelajari awalnya, kita harus tahu. Jadi sudah saya jelaskan objektivitas Al-Quran itu sudah tertera. Ini berkaitan tentang hubungan pribadi Tuhan. Itu tidak mudah ya artinya. Tapi kalau untuk hubungan muamalah itu silakan dengan masyarakat silakan. Jadi hal ini yang saya pandang adalah konteksnya kurang literasi dalam ilmu. Kan ilmu sekarang ada banyak ya mencari sumber di mana saja. Tapi ini kembali lagi kepada diri kita. Mau nggak kita pelajari itu? Mau nggak open minded, terbuka? Dan kita terhadap toleransi. Itu ya, Bu ya. Nah, setelah Ibu cerita tadi menyampaikan ya Pak ya, tanggapan Bapak gimana Pak terkait dengan kurangnya sikap toleransi tadi Pak? Baik, saya kira saya hanya menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan Ibu Sinta, bahwa itu sangat personally ya. Jadi pribadi-pribadi yang mungkin entah apa yang ada dalam pikiran dan hati mereka, tapi lebih karena pemahaman literasi dalam segala aspek, utamanya dalam hal moderasi beragama, itu mungkin masih kurang, tapi boleh jadi
cukup baik, tapi memang masih ada ego. Kemungkinan ada ego, ada kepentingan-kepentingan, kemungkinan juga ada provokasi. Itu saya mengatakan kemungkinan karena kita tidak bisa menjustifikasi ya. Jadi oleh karena itu, harapan kita, mari kita mulai berpikir, bersikap, berperilaku moderat. Moderat itu ada 9 nilai itu ya. Mudah-mudahan teman-teman tahu semua dan masyarakat juga sudah diseminasi sehingga kita memahami itu. Tadi setelah kita bahas sedikit terkait dengan rumah ibadah. Nah, ini ya, kalau mungkin Bapak Ibu nggak asing lagi sama kalimat kafir. Nah, ini permasalahan yang masih menjadi pertimbangan ya antara masyarakat. Sebenarnya kafir itu merujuknya ke arah mana? Sedangkan kita ya, banyak sekali yang kalau kita buka media sosial ya Pak, saya lebih condong ke media sosial karena memang saat ini hidup kita nggak bisa jauh-jauh dari media sosial gitu. Nah, jadi mereka tuh seakan-akan kalau beda agama, kayak misalnya saya sama Bapak beda agama, nanti saya mengklaim Bapak kafir, terus Bapak sama saya misalnya Bapak mengklaim saya kafir gitu. Itu kan menjadi gimana ya permasalahan yang kalau diterusin itu bakal menyebabkan perpecahan ya Bapak Ibu. Kalau tanggapan Bapak nih sekarang terkait tentang perumpamaan kafir itu sebenarnya mengarahnya kemana supaya orang-orang nggak salah paham lagi nih makna kafir itu apa, penyebutannya itu bisa dilakuin kapan gitu. Baik, terima kasih. Jadi kafir itu kalau dalam kafir itu orang yang sejak pahlawan pertama yang Maha Kuasa. Saya katakan yang Maha Kuasa karena penyebutan yang Maha Kuasa itu bilang kami juga menyebut Allah dalam bahasa Arab ya, diadopsi. Dan kalau dalam bahasa Indonesia dan bahasa koreknya pun amaku nggak kenal dapat juga ya. Nah, mereka kurang paham, mungkin juga kurang mau mengakui, lalu juga tidak mau mengimani ya, percaya. Sehingga mereka itulah yang kita sebut kafir. But untuk orang-orang yang sudah beragama, kami tidak akan mengatakan kafir. Kalau teman-teman agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konfusi, kami tidak mengatakan kafir. Karena mereka sudah beragama. Sudah beragama berarti mereka sudah memiliki, mengakui, mengimani, dan meluhurkannya yang Maha Kuasa menurut mereka. Mungkin memang sih Pak sebagian, tidak sebagian, maksudnya kebanyakan itu memang tidak menyebutkan. Namun balik lagi, kita ini kan beda-beda sifat ya Pak. Seperti kata Bapak tadi, ada egoisnya juga sedikit. Oknum-oknum ini nih yang menyebabkan perpecahan itu biasanya. Nah, kalau menurut pandangan Ibu nih Bu, gimana Bu? Menanggapi permasalahan yang saat ini banyak saya lihat dan mungkin juga teman-teman yang lain sering mendengar dan melihat juga Bu terkait dengan konteks kafir tadi. Konteks kafir. Iya. Di sini ya Bu, kalau definisi konteks kafir, kata-kata kafir aja udah berat ya. Banget. Apalagi kafir, haram, serupanya itu adalah konteks yang teksnya yang berat. Jadi kalau hal ini untuk menyampaikan kata-kata kafir itu sebenarnya harus punya literasi dulu nih secara dalam. Apa sih definisi kafir? Apa sih orang yang tidak beriman? Benar kata Bapak. Orang-orang yang tidak beriman itu lah yang dikatakan orang yang kafir. Nah, konteks orang beriman ini kan dari keyakinan hatinya, diucapkan secara lisan, diamalkan dalam semua tindakan secara pandangan agama masing-masing. Kalau kita secara muslim berarti melakukan ibadah-ibadah simbol-simbol spiritualitas. Berarti kita melaksanakan sholat dan sebagainya. Iman Islam itu adalah orang-orang yang beriman, orang yang menyatakan bahwa ya saya ini beriman, itu hal ini saya jadi muslim. Dan kita adalah seorang muslim. Tapi kalau orang yang kafir berarti dia tidak mengikuti Tuhan, tidak bisa mengucapkan oh ini ada Tuhan nih, oh ini bentuknya
wujudnya kita mengamalkan perbedaan kita nih secara kebersihan. Jadi kalau saya bisa mendominasikannya ini ke konteksnya orang-orang yang munafik. Karena orang-orang kafir itu kan orang munafik. Kadang dia beragama, tapi kadang dia lontarkan dengan kata-kata kafir itu seperti Indonesia. Kita tahu ilmu, jadi kita tahu nih tentang hukum-hukumnya, ada haram, ada halal, hal yang baik, hal buruk. Nah, itu ketika kita tanya, kita jawab dengan secara ini. Tapi ketika kita tidak ditanya hal yang baik, lebih baik kita tidak merusak itu. Jadi untuk menghindari jadi ada ya ketika saya tanya gitu, bagaimana Bu hukumnya hukum musik? Nah, karena saya tahu literasi itu, maka jika ditanya secara keilmuan saya akan jawab itu sebagai haram. Tapi kalau tidak saya dipertanyakan, maka saya tidak akan menjawab hal Indonesia. Jadi itu makanya penggunaan kata aku itu juga orang yang melontarkan itu berarti dalamnya apa sih definisi kafir itu? Itu kalau menurut pandangan saya. Soalnya Bu, kalau yang setelah saya lihat-lihat lebih lanjut ya Bu, mereka itu mendefinisikan kafir itu sebagai orang yang tidak satu agama dengan mereka. Itu yang jadi permasalahan juga ya Bu. Ya, Mulai berubah. Konsep pandangan dan sikapnya mulai berubah. Dulu mengatakan dulu itu adalah orang-orang yang tidak seagama. Kafir adalah orang-orang yang tidak mengimani Tuhannya, tidak bersikap sesuai dengan ajaran Tuhannya, dan seterusnya. Kita kan udah lihat ya Bu, Indonesia itu memang akan kaya akan perbedaan ya, baik itu suku, agama, ras, antar golongan. Nah, gimana cara kita menanggapi perbedaan itu? Khususnya perbedaan agama ya Bapak Ibu hari ini. perbedaan antar agama Iya, dalam cara menanggapinya. sebenarnya santai-santai aja kalau ini. Emang lah ya Bu, kalau kita di khususnya Bangka Belitung, mungkin kita masih oke aja karena memang pendampingannya memang kelihatan banget ya Bu. Toleransinya masih kuat. Bersyukurnya kami asli dari sini, jadi benar-benar ngerasain dari kecil gimana itu pendampingan hidup. Sedangkan kalau kita keluar sedikit aja, itu udah lihat kesenjangan dan perbedaannya itu. Kalau hal untuk agama, kayaknya memang individual sebenarnya ya. Ada yang memang udah berdampingan dalam masyarakat, udah berdampingan ya welcome aja dengan seluruh agama, seluruh suku, macam-macam. Tapi kalau untuk individualnya tidak terbuka dalam pemikiran, kenapa hal demikian dia tidak terbuka ya karena kurang literasi itu aja, kurang wawasan. Kita kan hidup ini dalam sosial masyarakat, udah tertuang juga dalam Pancasila, undang-undang, hukum agama pun, agama apapun, ya hidup itu berdampingan, antar suku, antar bangsa, antar agama, sahabatnya. Jadi sikap kita ya memberikan tauladan kita, memberikan contoh. Oh iya, seharusnya kita nih agama Muslim nih, kehidupan bertetangga dengan agama yang lain. Jadi kita tunjukkan sekedar kebaikannya. Jadi dengan ada contoh, dengan ada perilaku seorang Muslim, mereka akan menyadari bahwa orang Muslim juga sungguh punya perilaku yang baik. Dan kita mengajarkan nih ke tetangga kita yang agama yang berbeda, dia menunjukkan kebaikan dan kita sesama menjalin kebaikan. Tapi kalau seandainya yang misal kami nih Bu, kami kan awalnya hidupnya aman-aman aja ya Bu, kalau terkait perbedaan agama. Terus tiba-tiba kami pindah daerah gitu ke daerah yang memang toleransinya masih belum kuat. Itu gimana ya Bu? Rasanya tetap beda kan? Kalau menurut Bapak nih? Kalau saya justru bersyukur. Saya paling bersyukur kalau berbeda. Kalau sama saja malah tidak bagus. Itu saya punya prinsip dari dulu itu kalau berbeda itu justru perbedaan itu justru keindahan. Perbedaan itu pelangi. Perbedaan itu adalah anugerah. Pertanyaan dasarnya adalah apakah Tuhan menghendaki persamaan? Kalau beliau Tuhan menghendaki atau Allah menghendaki sama, tidak mungkin ada berwarna-warni orang di dunia ini. Yakin saya.
Tapi karena Tuhan justru menghendaki perbedaan sebagai sebuah keindahan, sebuah sesuatu yang indah di matanya sebagai pencipta, maka keindahan itu harus disyukuri. Kalau saya itu justru bersyukur banget. Tadi begitu ibu datang, saya senang sekali bahwa ibu itu seorang muslim, berasal dari Bengkulu, kemudian tentu saja berbeda dari segala sesuatunya dari saya. Saya senang sekali itu kalau saya. Dan pada dasarnya agama Katolik juga seperti itu. Jadi sikapnya justru bersyukur. Sejauh ini yang bikin perbedaan itu sebenarnya dari individunya tadi ya, kurangnya berwawasan tadi berarti ya Pak, bukan dari agamanya maksudnya. Kita tidak bisa menyamakan yang berbeda. Bagaimana mungkin saya bisa dan harus menyamakan adik dengan saya? Itu berdosa malah. Menurut saya itu berdosa. Iya dah. Iya. Kalau saya memaksakan yang berbeda sama dengan saya, itu dosa besar menurut saya. Itu pemaksaan tuh. Maka ya itu. Ya saya senang-senang aja, enjoy aja dengan orang yang berbeda dan tidak pernah merasa takut, khawatir. Karena apa? Karena saya yakin orang yang saya hadapi yang berbeda itu juga pasti ada nilai-nilai positif di dalam dirinya. Ada cinta, ada toleransi, ada penghargaan. Jadi saya tidak pernah takut kemanapun dia berada. Sehingga ada yang tadi bilang, kalau kami nanti pindah ke tempat yang lain, don't worry, jangan khawatir, karena pasti di sana ada nilai-nilai juga, yakin saya. Kalaupun ada, itu oknum dan itu yang harus kita edukasi. Nah, sekarang kan yang hampir memegang sosial media itu hampir semua golongan ya Bapak Ibu ya, baik itu dari Gen milenial, X, sebelumnya Gen Z ya sekarang yang sangat-sangat mendominasi. Nah, saya minta saran dong dari Bapak Ibu terkait bagaimana kita menyikapi media sosial, yang mana media sosial ini ruang lingkupnya besar ya. Itu bisa masuk dari ranah mana saja terkait dengan perbedaan supaya kita tidak ikut-ikutan nih ke dalam hal yang negatif. Khususnya itu dari tidak menghargainya perbedaan tadi gitu. Siapa Pak? Saya dulu ya. Ya. Puji Tuhan. Bicara tentang media sosial, media digital, itu kebetulan tadi malam saya adalah narasumber media digital di seminar nasional. Kebetulan sekali tadi malam dengan seluruh alumni dan sekolah tinggi yang dimana menjadi alma mater saya sebelumnya. Jadi ada kerjasama antara alma mater dengan alumni. Nah, saya kebetulan, puji Tuhan, saya dipercaya untuk membahas tentang media digital. Nah, saya itu sangat berterima kasih ada media sosial, media digital. Karena dengan media digital itu, edukasi nilai, penyebaran nilai-nilai termasuk nilai toleransi sebagai salah satu nilai dari 9 nilai moderasi beragama itu justru akan semakin terakses ke seluruh orang yang baca itu, yang mengakses itu. Bahkan tidak hanya nasionalis, tapi globally. Semua orang-orang luar bisa melihat ternyata Indonesia itu kaya apa? Kaya orang, kaya local wisdomnya, kaya alamnya, dan seterusnya. Maka media sosial atau media digital itu harus disyukuri. Kita tidak bisa kalau tanpa media sosial di era ini. Harus disyukuri. Tinggal sikapnya saja yang kita harus edukasi, yaitu bijak bermedia sosial. Bagaimana bijak bermedia sosial? Itu penjabarannya panjang. Misalnya saya melalui materi itu panjang. Tapi yang bijak maksudnya, ya santun lah. Upload yang positif, nilai-nilai yang positif. Kalau ada nilai-nilai, ada konten-konten negatif, sikap kita adalah bagaimana kita bisa menghentikan itu?
Tidak, tidak bisa karena semua orang mempunyai kebebasan. Maka sikap yang bijak adalah kalau kita seorang beriman, seorang bermoral, abaikan. Tetapi yang paling penting adalah saya pernah memberikan materi kepada mahasiswa. Ada di dalam moderasi beragama itu namanya loader majority versus silent minority. Itu maksudnya apa? Biasanya loader minority versus silent majority. Maksudnya orang-orang yang baik itu kan banyak. Percaya nggak bahwa Indonesia yang 200 sekian 80-an lebih itu adalah orang-orang baik itu lebih banyak, mungkin 90-95%. Tapi kenapa masih ada kejahatan termasuk cyber crime itu? Itu karena yang orang-orang baik itu diam. Diam itu maksudnya, yuk kita banjiri dengan nilai-nilai yang positif. Semua generasi itu banjiri dengan nilai-nilai positif di media sosial. Sehingga mudah-mudahan karena kan dalam media sosial itu ada yang namanya FYP kan. FYP itu adalah halaman-halaman yang dimana kalau konten kita tuh bersaingnya bagus, maka dia akan mengalahkan yang negatif-negatif atau yang lain. Iya, kita banjiri itu. Sehingga yang negatif-negatif itu terabaikan. Dia ketutup oleh konten-konten kita yang bagus. Nah, terkait dengan yang Bapak sampaikan ya, ini yang jadi PR besar juga ya, kalau menurut saya. Kita di Indonesia itu sebenarnya memang banyak sekali yang bernilai positifnya, orang-orang baiknya tadi gitu Pak. Cuma masalahnya, kalau di kita ya Bu, di Indonesia ini, itu tuh yang lebih cepat viral, yang lebih menarik bagi netizen itu malah hal-hal yang negatif. Betul. Nah, itu tadi malam saya bahas itu. Permasalahan besar banget nih Pak kayaknya. Saya bilang, saya tanya kepada alumni. Alumni kebetulan orang-orang sekolah agama ya. Seorang yang tokoh-tokoh agama. Saya tanya. Saya buat 2 video. Satu video yang saya sendiri punya, produk saya. Yang kedua saya video dari orang lain. Video itu saya ambil yang video yang menari, dance. Dance-nya itu agak sensasional ya. Lalu saya tanya, lo pilih yang mana kalau nonton? Saya yakin, walaupun Anda tidak ngomong, saya yakin Anda akan memilih yang sensasional. Iya, benar. Pasti. Kenapa? Lalu saya bilang dia, tidak apa-apa. Itu sehat. Tetapi sebagai orang beriman, orang bermoral, lo kalau sudah lihat itu, harus segera kembali ke citra diri, jati diri. Kembali ke jati diri dan itu dijadikan sebagai penguat kita supaya kita bahkan kalau bisa kita counter. Tapi kan kalau joget-jogetnya apa? Yang kita counter itu yang gila-gila aja. Dia pernah menanggapi itu beberapa kali video-video yang saya lihat. Oh ini saya harus tanggapi. Saya tanggapi video. Jadi Titi bilang TikTok maksudnya. Video lawan video. Itu caranya. Jadi kita perang pakai cyber war, tapi cyber war dalam arti positif. Orang kasih negatif, kita tanggapi dengan positif. Jadi kita counter mereka. Tanggapan Ibu tadi kan udah kita singgung sedikit ya, kalau di Indonesia itu memang lebih dominan yang cepat viralnya tuh. Nah terus Bu, kalau di golongan kami yang anak muda nih ya Bapak ya, biasanya tuh ikut-ikutan karena ngerasa kayak, oh teman saya ngelakuin keren banget nih, bisa lah saya ikut. Itu jadi salah satu permasalahan juga ya kan Bu. Nah itu gimana Bu, supaya menguatkan rasa diri kita lah, supaya nggak ikut-ikutan. Konteks ikut-ikutan kalau media sosial biasanya nggak gitu ya. Terus saya ada komentar jelek, ditanggapin dengan komentar yang jelek. Terus kita teruskan, posting ulang. Di sini bijaknya kata Bapak tadi. Ada konten yang negatif atau konten ujaran kebencian ataupun yang bisa memicu suasana yang lebih emosional, maka di stopkan. Tak perlu kita teruskan, tak perlu pula kita posting ulang. Jadi berarti di sana untuk
mentiadakan lagi penerusan berikutnya. Karena benar kata Bapak. Ya kita edukasi secara ilmu yang kita tahu nih. Nah kalau kita kan yang pahamnya keilmuan kita ya tuntutin keilmuan kita, atau kita pun bisa balas video dengan video kan kadang. Misalnya ada ujaran kebencian video muncul, maka kita lakukan video seperti contoh-contoh perilaku dalam tauladan. Jadi bisa kita kayak buat, jadi konten tuh nggak hanya konten humoris saja, tapi Ya. ada sisi-sisi edukasi bisa. Boleh kok kontennya mau joget-joget, tapi ada sisi sedikitnya edukasinya. Jadi kita nggak ketinggalannya. Karena memang nggak bisa nyetopin arus teknologi sekarang. Karena kalau kita nyetopin, nggak ngikutin arah zaman kan, jadi kita yang ketertinggalan, kurang menyampaikan ilmu. Makanya harus fleksibilitas menyampaikan ilmu. Nggak bisa kita hanya, ayo mahasiswa sekalian, buka buku sekian, halaman sekian, belajar. Sekarang kan udah ada arus media, nah harus kita manfaatkan. Jadi itu cara kita menyikapi dengan konten-konten yang negatif ya di stopkan dengan tidak meneruskan. Baik, itu ya Bu. Jadi balik lagi dari penjagaan diri kita lah ya, supaya bagaimana untuk tidak ikut-ikutan, menguatkan diri dengan keimanan. Kita kan tinggal di negara yang sebenarnya dasar-dasar negaranya itu sudah mengajarkan juga mengatur kehidupan kita berbangsa dan bernegara ya Bapak. Nah, kalau konteks ini nih, toleransi. Padahal kan kita udah punya dasar negara, udah jelas malah ketuhanan yang Maha Esa itu berarti kita harus saling menghargai antar sesama kan ya Bapak. Nah itu gimana sih menurut Bapak? Kenapa masih ada sikap-sikap intoleransi ini? Padahal benar-benar udah jelas ada aturannya, baik itu dari segi agama, peraturan negara, dan juga sebenarnya udah dididik dari awal ya Bu. Terima kasih. Tadi sebetulnya sudah ada disinggung itu, tapi mau tegas lagi. Itulah yang namanya manusia ya, manusia. Tapi tidak boleh berhenti pada itulah namanya manusia. Tapi bagaimana membuat manusia itu bisa bertransformasi dari yang positif. Harapan kita podcast ini bisa ditonton oleh banyak masyarakat ini, mereka bisa memahami dan mulai mengubah sikap yang memperbaiki sikap bahwa kita orang Indonesia itu sudah jelas bineka tunggal ika, berbeda-beda, macam plural. Itu bersyukur itu adalah yang terindah untuk Indonesia. Bisa dibayangkan kalau semua warnanya satu aja, enggak cocok itu menurut saya. Makanya kita syukuri. Agama, ada 6 agama, kita syukuri. Berikan kebebasan, berikan kesempatan orang untuk melaksanakan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya. Syukur-syukur, kita malah dalam toleransi itu ada tingkatan. Toleransi biasa, toleransi pasif, toleransi, dan toleransi aktif. Toleransi pasif adalah, ya udahlah, lu mau apa kek, terserah. Itu toleransi pasif. Bukan, acu-acu, masa bodoh. Lu mau apa kek, terserah. Itu namanya toleransi pasif. Toleransi biasa itu adalah, ya udah, kamu silakan laksanakan. Toleransi aktif adalah di samping kita menghargai, kita sudah sampai kepada aktif mendorong, aktif mendukung, aktif mensupport. Kalau orang beribadah, ya kita. Kalau perlu, maaf. Pas orang Islam sedang Idul Fitri, orang non-Islam jaga keamanan. Pas orang Kristen melaksanakan ibadahnya, hari-hari besar, orang Islam, orang-orang yang non-Katolik, non-Kristen, dukung dengan penjagaan keamanan. Tanyanya, jaga keamanan, mendukung itu masuk akidah enggak? Menyentuh akidah enggak? Kan tidak. Selama dia tidak menyentuh akidah, itu boleh. Itu dalam
dalam bahasa moderasi, akidah itu tidak boleh disentuh. Tapi kalau menjaga keamanan kan bukan akidah, tapi perwujudan dari akidah. Menurut pendapat saya. Ya dah. Misalnya adik di dalam perjalanan ada bahaya. Masa saya yang lihat itu mau saya biarkan aja? Enggak. Itu namanya Acut-acut. acut tuh. Itu ceritanya begitu. Jadi di sini bukan soal dia agama Islam, saya agama Katolik, tapi ini soal kemanusiaan. Itu beda lagi. Tingkatnya sudah tinggi. Ketika seseorang beragama sudah menyentuh nilai-nilai kemanusiaan, sudah tidak ada batas saja. Tetapi yang paling kita batasi adalah akidah, doktrin. Lo nggak boleh nyentuh agama saya, doktrin saya. Boleh nanya, tapi nggak boleh bilang, kok kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa Nggak beda? bisa. Nggak perlu lah ya Nggak Bapak baca ya. itu. Iya. Kata orang Bangka nggak baca. Nggak baca. Baca. Nah Bu, sekarang bagian Ibu lagi nih. Ya. Tadi Kayaknya setelah banyak kita, tuntutan. kita dengerin Bapak, ternyata memang kita tuh punya tingkatan toleransi yang 3 ya tadi yang Bapak sampaikan. Yang paling tingginya intinya jangan sampai menyentuh akidahnya. Tidak menyentuh agenda, tetapi justru supportnya itu sudah sampai aktif. Aktif itu mendukung, dorong, bahkan bisa membantu. Orang bangun masjid, boleh nggak saya bantu? Duit. Boleh, nggak ada larangan itu menurut saya, menurut pandangan saya loh. Iya. Iya, Pak. Kenapa nggak boleh? Nah, jadi setelah kita juga tahu kan Bu, tetap konteksnya tadi kan toleransi dan intoleransi ya. Nah, untuk solusi yang bisa Ibu tawarkan nih menghadapi intoleransi, perbedaan-perbedaan yang kelihatan sekarang. Banyak sih Bu terjadi ya kan, baik itu kita lihat secara langsung, kita dengarkan, ataupun kita baca melalui media sosial gitu. Solusi yang bisa Ibu tawarkan untuk menghadapi. Solusi itu melalui pendekatan. Jadi ada metodenya tauladan. Kita langsung bertindak sebagai contoh. Sudah saya jelaskan tadi ya, misalnya contohnya pertetanggaan nih. Kita mengamalkan hadis tadi. Kalau kita sedang masak, berikan kuah, tapi jangan pula kuahnya diberikan kan. Tapi maksudnya kita berbagi sedikit nih rezeki kita, bisa dari segi makanan ataupun apapun deh. Kita bagi nih saya tetangga. Terus tetangga yang beda agama. Terus mereka menanggapi, terima kasih ya Bu, baik sekali ibunya. Tapi kita menjawabnya, baiknya ini berdasarkan ajaran saya. Itu kan adalah sikap toleransi yang menunjukkan dari tauladan kita sendiri. Oh, jadi dia mana nih? Oh, jadi agama Islam mengajarkan nih toleransi dari hal yang sangat sederhana saja. Jadi solusinya adalah kepribadi kita menunjukkan contohan, amalan kita menunjukkan contohan. Benar kata Bapak. Untuk kemanusiaan, untuk masyarakat, sosial, dan sebagainya, welcome semua agama. Keenam agama resmi di Indonesia pasti mengajarkan hal demikian. Tapi, kalau udah masuk ke ranahnya kita pribadi kepada Tuhan, itu tidak bisa digabungkan. Kita tahu juga kan di Al-Quran kita nggak bisa agamaku, agamamu, agama lain juga akan mengajarkan seperti itu. Ya ini agamaku nih, kalian nggak bisa nih ngancurin doktrin-doktrinnya agama akidah kami yang udah terbangun dan diamalkan. Jadi kalau urusan sosial masyarakat Membuka pandangan lain ya. membuka pandangan itu dengan cara kita ya sendiri yang menunjukkan contoh itu. Kadang kita berpendapat belum tentu orang langsung menerima, jadi lebih baik kita melakukan tindakan secara contoh. Ibu tadi dari mana asalnya Bu? Saya asalnya dari Bengkulu. Bapak aslinya Bu? Saya dari Flores. Wah, jauh ya dari sini ya berarti. Gimana nih rasa setelah pindah ke Bangka Belitung Pak? Gimana, apa namanya maksudnya? Ada gak sih perbedaan dari toleransi-toleransi yang ada di Flores dan di Bangka Belitung gitu? Saya selalu punya prinsip tadi kan, saya bilang. Saya itu orang yang paling enjoy dimanapun berada. Kenapa? Karena saya mau Indonesia itu adalah negaraku, tanah airku. Jadi saya berada di mana pun harusnya nyaman dong. Masa nggak mau nyaman kan? Saya ada di Flores nyaman, di sini sama Bengkulu kita juga.
Kemarin saya di Jakarta 3 tahun juga saya nyaman-nyaman saja. Kenapa? Saya itu secara begini, jujur ya, kalau secara pribadi itu, saya kalau mencintai orang, pasti saya merasa nyaman. Yang nggak nyaman itu kalau saya sudah berpikir buruk, sujon kalau kata namanya, sudah negative thinking, terus curiga. Berarti saya juga ada was-was, nggak aman rasanya. Biasanya gitu. Tapi ini ya menjelaskan sedikit ya Pak. Pada saat awal pindah itu kan Bapak pasti tentunya perlu adaptasi sedikit gitu dengan perbedaan kebudayaannya. Itu gimana Bapak tips dari Bapak Oke. supaya Saya adaptasinya cepat? pertama saya ke Malang dulu ya. Waktu saya ke Malang itu, saya memang dari SMA langsung terbang ke Malang, bukan terbang, naik perahu, naik kapal ya. Naik kapal ke ini. Memang sebagai anak yang baru tamat itu kan nervous, tapi nervousnya bukan nervous karena berbeda, tapi nervousnya karena tempat yang baru, di mana aku tinggal, bagaimana tempat itu aman apa tidak, bukan merasa wah nanti di sana ada musuh, tidak ada. Tapi itu. Tapi dalam berangkatnya saya berpikir, aman kan ada. Jadi pasti aman dong. Lalu yang kedua, yang lain itu kan juga manusia, sebangsa, setanah air. Nggak bisa harus takut. Tapi akhirnya apa yang terjadi itu ketika saya di luar, saya sangat enjoy. Saya sama banyak teman. Saya memang orang yang suka bersosialisasi. Sehingga dalam 1 bulan itu saya sudah aman dengan teman-teman semua. Begitu sudah di situ sudah dasar yang kuat, pindah Jakarta aman, pindah ke Bengkulu aman, pindah ke sini aman. Jadi yang pertama kita harus menguatkan diri dulu ya Pak. Bahwa memang semua tempat itu sama. Bagaimana cara kita menyesuaikannya saja. Nah kalau Ibu nih Bu, dari Bengkulu ke Bangka. Di Bengkulu gimana Bu? Agamanya? Beragam juga atau gimana? Beragam, jelas beragam, dan identiknya hampir sama dengan Bangka Belitung. Ada yang berdampingan, ada yang berhadapan. Itu yang saya tahu ya, baru saya jelajah Bangka, baru kelihatan satu nih, mesti yang berdampingan dengan gereja. Tapi kalau di Bengkulu, karena udah mengalami perjalanan di Bengkulu udah lumayan lama, itu ada beberapa masjid yang memang berdampingan dan berhadapan. Dan ada masjid berdampingan dengan pura. Jadi udah biasa. Dan malahan kita dalam lingkungan itu ada memang betul pura yang sangat besar. Jadi itu kompleks yang mayoritas Muslim, kan kompleks mayoritas yang agama lain. Tapi agama lain yang daerah tinggalnya itu beda. Jadi intinya adalah dimanapun saja akan terlihat berbeda. Di setiap daerah pasti ada perbedaan. Jadi gimana cara menyikapi perbedaan? Ya benar kata Bapak. Gimana kita itu saja pasti ada perbedaan dengan kita nyaman saja. Apalagi kalau mau disamakan ya jelas kita asal kita dari mana datang ke Bangka Belitung nggak bisa menyamakan dari segi bahasa rasa masakan aja nggak bisa. Apalagi mau menyamakan perspektif pandangan orang kan terhadap yang kita bawa. Jadi kita menerima semua dalam konteks sosial masyarakat. Jadi tadi toleransinya di sosial masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi kami tuh juga ada nyebarin link. Jadi mahasiswa-mahasiswa lain itu boleh Pak bertanya terkait dengan tema kami tadi tentang perbedaan iman gitu. Nah, boleh kita lanjut ya Bapak sekalian membacakan soal-soal dari teman-teman yang lain. Kan. Jadi banyak sebenarnya Bapak Ibu yang masuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain itu. Cuma kami pilih yang mungkin bisa kita sesuaikan lagi. Kita mulai dari Bapak atau Ibu dulu nih? Kemana aja. Ibu dulu ya. Ladies first. Jadi Bu, ada pertanyaan masuk. Teman-teman kami itu bertanya kayak gini. Secara realistis, apakah persatuan dalam keberagaman iman di Indonesia benar-benar sudah tercapai? Atau masih sebatas simbol yang belum menyentuh realitas sosial? Mengingat masih adanya diskriminasi dan prasangka antar umat beragama. Dan jika demikian, bagaimana cara nyata untuk membangun persatuan yang benar-benar hidup di tengah perbedaan tersebut? Membangun persatuan dalam perbedaan ya.
Dan jadi kalau konteks persatuan ini yang jelasnya harus mengamalkan Pancasila. Tuhan Yang Maha Esa berarti kalau urusan ketuhanan kita udah ada pace-nya masing-masing. Tapi kalau masuk keadilan, menerapkan keadilan berarti semua kebijakan, semua sesi, semua sisi, semuanya harus ada. Saya keadilan nih dalam pendidikan, contohnya saya nih mengajar. Ya kan nggak hanya mengajar mata kuliah agama nih, tapi ada mata kuliah yang lain yang mana itu juga ada mahasiswa yang berbeda kita. Berbeda agama contohnya. Apakah saya harus, oh kamu dilarang nih belajar bersama saya karena kamu memiliki agama yang berbeda dengan saya. Ya seperti itu, tapi kita welcome. Dia berhak untuk belajar. Dia berhak untuk mendapatkan suatu keilmuan. Jadi kita silakan belajar. Dan ketika misalnya dia bertanya, ibu bagaimana? Ya kita beri kesempatan dia bertanya untuk berdiskusi. Itu saja kita bersikap adil kepada seluruh mahasiswa. Berarti semuanya boleh mengeluarkan pendapat, boleh menerima keilmuan, boleh menyampaikan hal-hal. Jadi kalau dalam masyarakat, yang jelasnya itu tadi metode yang saya gunakan adalah suatu contoh. Contoh misalnya dalam perbedaan ya kita bangun persatuan. Saya kalau ada keributan atau perbedaan pendapat itu tidak masalah. Karena saya selalu menanggapi pendapat itu nggak ada yang salah. Pendapat itu semuanya benar. Kita aja dalam Islam saja hukum ada hukum Islam itu saja banyak pendapat para ulama. Lantas kenapa kita pendapat orang lain harus kita salahkan? Jadi kita dalam Muslim aja ada pendapat yang berbeda diperbolehkan. Jadi hal demikian mengenai membangun persatuan itu tadi dengan cara metode kita sendiri yaitu dengan perilaku dan tindakan supaya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam sosial masyarakat. Sendiri sih dari Masih tentang arus digital nih Pak. Ternyata masuk juga pertanyaannya ke kami. Di tengah arus informasi digital yang kerap menyesatkan, bagaimana nilai kebijakan dan kemampuan berpikir kritis dapat diterapkan untuk memperkuat semangat modernisasi beragama dan juga bagaimana nilai-nilai universal seperti keadilan dan toleransi menjadi landasan bagi praktik moderasi beragama di era digital saat ini. Oke, baik. Kita itu di dalam bermedia sosial itu ya sama dengan kehidupan biasa. Cuman arus di media sosial itu lebih kencang karena apa? Semua orang, bukan semua, banyak sekali yang masuk di sana. Nah, yang masuk di sana itu kan ada yang negatif, ada yang positif. Nah, matangkan dirimu, diri kita untuk melihat secara bijak yang negatif. Nah, yang negatif itu, apakah kita harus mengabaikan? Tidak boleh mengabaikan, tetapi lihat mana yang bisa kumasuk untuk mengedukasi. Kalau saya begitu, saya lihat yang negatif. Begitu saya lihat negatif, saya analisis mana titik-titik yang bisa saya masuk. Supaya saya bisa mengedukasi berdasarkan konten yang negatif itu. Jadi caranya adalah yang negatif kita harus edukasi. Caranya tahu betul ini negatif itu. Setelah kita analisis itu duduk persoalannya di mana, nilai-nilai negatif yang kita bisa edukasi yang mana, sehingga kita bisa membantu. Pertanyaannya, apakah serta-merta langsung berubah orang? Tidak. Tidak mungkin itu. Manusia itu perjalanan prosesnya itu evolusi, bukan revolusi. Maka kalau mau bikin perubahan yang cepat, itu revolusi. Dan biasanya yang negatif. Yang bisa mengubah cepat. Tetapi perubahan yang cepat, yang negatif itu akan menghancurkan. Lalu untuk memperbaikinya sulit. Oleh karena itu, semua kita yang menjadi user, atau content creator, atau pengguna media sosial, mari yang baik, yang orang-orang yang baik, orang-orang yang bermoral, beriman, mari kita lawan konten-konten negatif dengan membantu mengedukasi orang-orang berdasarkan konten itu. Sembari terus-menerus kita banjiri konten-konten yang bernilai positif. Yang kalau dalam konteks agama, nilai-nilai moderasi beragama yang 9 nilai itu yang kemanusiaan, kemaslahatan,
adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan. Nah, kebetulan komitmen kebangsaan ini itu ada 4 unsur, yaitu 4 konsensus bangsa itu, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. NKRI maksud saya. Dan 4 itu harga mati, itu konsensus bangsa. Kemudian anti kekerasan, toleransi, hormat pada budaya. Kalau semua itu dilakukan dengan baik, ya dipahami, dihayati, diaktualisasikan di dalam kehidupan berbangsa dan masyarakat, semuanya akan jalan lancar. Pertanyaannya, apakah semua itu sudah dijalankan? Sudah sempurna? Tidak. Maka kita harus juga berusaha terus menerus. Hidup kita adalah proses. Kesempurnaannya itu nanti di akhirat. Oke, jadi itu 2 pertanyaan yang mewakili teman-teman kami yang mengisi link yang kami berikan, Bu. Kayaknya kita udah habis lah waktunya, udah cukup untuk membahas terkait materi toleransi, intoleransi tadi. Sebelumnya saya dan rekan-rekan mengucapkan terima kasih yang begitu banyak. Terima kasih atas waktunya. Dan saya juga sangat-sangat bersyukur nih bisa ngobrol-ngobrol santai dengan Bapak dan Ibu. Itu membuka pandangan saya, menambah pengalaman saya, dan juga harapan saya, mungkin juga menjadi harapan Bapak Ibu, itu juga bisa membuka pandangan dari teman-teman yang lain gitu.